Salam kinis-kinis. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku di channel Rebecca Natalia. Nah, di video kali ini aku mau share pengalaman melahirkan normal dan sesar ya. Terima kasih yang udah klik video ini. Di sini aku mau cerita nih pengalamanku melahirkan. Meskipun udah di tahun 2019, tapi aku juga masih inget loh sampai sekarang. Nanti jadi teman-teman tahu membedakan bagaimana itu melahirkan normal dan juga secara operasi sesar. Nah, aku tuh ini baru pertama melahirkan secara normal, baru sekali. Nanti saudaraku ada yang cerita udah pernah melahirkan secara operasi sesar sebanyak 2 kali. Nah, di sini aku mau cerita dulu ya, karena saudaraku itu lagi ada di kamar, lagi nenangin bayinya. Nah, terima kasih dulu yang udah klik video ini. Yang suka nanti video ini bisa klik like, kemudian juga bisa kasih komentar ataupun pengalaman di komentar. Dan juga yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini ya, agar kalian gak ketinggalan nonton video menarik lainnya dan bantu channel ini berkembang. Oke, di sini aku mau cerita nih. Awalnya bermula aku tuh dikasih tahu HPL sama dokter ya, yaitu hari kelahiran gitulah ya, sekitar tanggal 19 Februari ke atas sih katanya. Nah, terus pas tanggal 17 Februari itu hari Minggu pagi, pas awal-awal tuh perut aku agak nggak enak gitu kan, rasanya tuh kayak agak ada senut-senutnya, tapi cuma sebentar, sebetulnya pelan, terus setengah jam sekali gitu, nggak gitu kerasa, kayak mules gitulah, pingin pup. Terus pas ke kamar mandi tapi nggak ada yang keluar gitu kan, terus sampai siang kayak gitu. Nah, terus dari sekitar siang ke sore udah itu tuh nyerinya jadi 2-3 kali itu dalam waktu setengah jam. Ada senut, kali ini lebih kerasa daripada yang pagi ya. Mungkin ini yang disebut kontraksi lah ya, tapi itu nyerinya cuma sebentar, jadi sekitar 2 detikan, kemudian atau 3 detik, terus bisa ditahan juga kan. Tapi sekitar pas sorean jam 3 ke atas tuh udah lebih sering, dengan nyerinya itu sedikit lebih lama, beberapa detik daripada yang tadi pagi. Udah kerasanya nggak enak, terus kayak udah mirip kena kram perut lah, tapi versi ringan gitu. Jadinya pas sore hari sekitar jam 5-an sore, ada bidan di sebelah rumah aku kan, deket lah ya gitu. Terus dicek, katanya ini mungkin kontraksi palsu, soalnya kalau mau ngelahirin biasanya tuh kayak ada rembesan cairan gitu, tapi ini belum gitu kan. Terus aku tuh jalan udah agak-agak bungkuk gitu sambil megangin perut karena kurang nyaman. Terus sampai rumah sekitar pas malam jam 7-an kok makin mules ya, perutnya tuh kayak nggak enak, nyut ya gitu, kayak pernah lah kalau ada yang cewek-cewek gitu pernah nyeri head sebelum menstruasi kayak gitu nyerinya. Tapi kalau yang sebelum menstruasi nyerinya tuh biasanya nggak hilang timbul, terus ini standar gitulah ya, nyerinya nggak makin lama makin sakit. Tapi kalau ini nyerinya makin lama tuh makin sakit, terus hilang timbul, nyutnya itu bisa 30 detik, sakitnya 30 detik, terus kita 5 menit hilang, nanti muncul lagi gitu. Jadi aku bikin sambil istirahat tuh tiduran sampai jam 9 malam itu sakitnya kok makin sering, intensitas nyerinya itu bisa juga makin sering, agak lama, sekitar 1 menit sakit, terus hilangnya makin sebentar, 3 menit hilang. Terus makin sakitnya kerasa nyut, dari buat jalan tuh pinginnya bungkuk lah ya, terus nggak bisa jalan tegak, lebih nggak tahan sakitnya. Terus pinginnya duduk, tiduran terus, udah minta ke rumah sakit, walaupun belum ada rembesan cairan yang katanya tanda bakal ngelahirin. Terus udah sampai rumah sakit, sampai sana dicek, ternyata tuh baru bukaan 3. Terus disuruh tiduran di kamar bersalin nih. Kata susternya kalau udah bukaan 3, bukaan 10 itu cepet, jadinya nggak boleh pergi jalan-jalan gitu loh. Jadi tiduran doang di sana, nggak ngapa-ngapain. Karena nggak ngapa-ngapain
itu jadi sakitnya itu makin kerasa ya. Tadinya itu bisa ditahan pas di rumah, sekarang udah nggak tahan, jadinya di sana tuh cuma bisa nangis, lama-lama tahan, lama-lama nggak tahan kan, jadi nangis dia. Namanya lahiran anak pertama, terus kata susternya juga cepet kok nanti bukaannya, habis itu lahiran. Tapi ini ditungguin sekitar sejam, 2 jam, 3 jam, sakit lama banget. Ini sakitnya hilang timbul, dimana tuh sakit nyerinya itu lama-lama munculnya lebih lama daripada hilangnya. Jadi misal sakitnya sekarang udah 5 menit nyut, hilangnya cuma 30 detik, nanti sakit lagi muncul gitu, sakit perut. Sakitnya ya yang kayak tadi aku bilang sih ya, kayak kram perut, PMS, nyeri head gitu loh. Tapi ini kayaknya udah intensitasnya makin lebih sakit gitu. Sakitnya itu kalau aku tuh di bawah pusar ya, nggak sampai punggung. Kan ada tuh temanku yang cerita kalau lahiran tuh sakitnya itu sampai punggung, kayak ada yang ditusuk. Kalau aku enggak sih, aku di perut depan aja. Nah pas sakitnya udah lebih kerasa, dicek jam sekitar 1 pagi itu tanggal 18 Februari, berarti ya bukaannya itu baru 6. Terus udah nggak tahan lagi, rasanya pingin dibius aja, penghilang rasa nyeri ataupun yaudah sus pingin sesar rasanya gitu. Tapi nggak boleh sama susternya, katanya ditahan lah pasti bisa gitu. Terus rasanya itu udah mau pingsan, juga nggak boleh, tidur juga nggak boleh ya, tiduran itu rasanya pingin tidak sadar gitu ya. Tapi ini nggak boleh, harus dalam keadaan sadar. Untung di sana tuh ditemenin sama suami juga, keluarga orang tua sama mertua juga di sini nemenin gitu ya. Nah, katanya bentar lagi, untung ada yang nguatin gitu. Terus pinginnya sih beberapa menit doang, tapi ternyata tuh berjam-jam itu loh sakitnya gitu. Terus kesel kan, rasanya emosi juga gitu. Dokternya itu terus datang jam sekitar 3 pagi, dicek sama dokternya tuh bukaan 7 katanya. Udah bukaan 7, baru 7, masih 3 bukaan lagi. Terus rasanya masih lama ya, terus sakitnya pun luar biasa, udah teriak-teriak gitu. Kayaknya tuh lebih sakit ya daripada ditusuk pisau ya. Terus di sana itu, di ruangan itu kamar bersalin itu kan ada sekat-sekat. Nah ada 3 orang itu yang mau ngelahirin, tapi kayaknya teriak-teriak karena nggak tahan sakit tuh kayaknya cuman aku gitu. Terus lebih jam 4-an tuh pagi dicek lagi udah bukaan 9. Terus jadi dokternya siap-siap karena aku tuh udah mau bukaan 10. Nah dari 3 orang yang lahirin itu, yang 2 itu udah ngelahirin duluan, lebih cepet gitu, enak ya. Nah aku nih kayaknya pasien terakhir gitu ya, sekitar jam 4 lebih 40 menit mungkin udah disuruh ngedennya itu kudu kuat, kudu panjang, buang nafasnya tuh kuat, agak gitu, nggak boleh sambil merem. Kalau merem itu takut sarafnya kena katanya. Terus dibantu sama dokter itu, jalan lahirnya itu diperlebar, digunting dikit, tapi nggak sakit karena kayaknya itu udah dibius lokal dulu gitu kan. Terus aku disuruh ngeden dalam jangka waktu 10 menit, ngedennya selama 3 kali. Terus proses melahirkannya sekitar 10 menitan lah ya. Puji Tuhan, leganya bukan main, sakit selama seharian kemarin tuh langsung hilang. Terus rasanya tuh sempat pikir kapok ya buat ngelahirin karena sakitnya luar biasa. Tapi kalau karena lihat ada bayi lucu keluar gitu, jadi ya lumayan terobati lah gitu. Terus anakku tuh ditaruh ke dadaku habis lahiran itu, udah diandukin. Terus sambil dokter itu jahit guntingan di jalan lahirku. Nah aku dibius lokal dulu juga karena dokternya itu aku lihat kayak bawa suntikan gitu loh, jadi pas dijahitnya tuh nggak sakit. Habis itu bayiku dimandiin, sementara aku boleh tidur sebentar. Terus aku dipindah ke kamar pasien sekitar jam 7-an. Habis itu bangun, udah coba jalannya udah kayak biasa. Habis itu ke kamar mandi, ternyata udah keluar darah banyak banget. Itu ternyata udah masa nifas langsung ya. Jalannya itu udah lancar, udah bisa duduk, bisa makan, bisa gerak lah, udah kayak biasa. Kayaknya sakit berjam-jam kemarin itu udah hilang gitu. Tapi pas duduk itu, ini ada yang beda nih, kayak ada yang ganjel karena selain karena ada jahitannya sedikit yang habis jahitan lahir,
ternyata aku kena ambeien dong. Keluar gitu ambeiennya gara-gara ngeden gitu, ngedenya kuat sih ya. Nah setelah itu aku paling dikasih salep untuk ambeiennya. Kalau dikasih obat-obatan setelah melahirkan sih nggak ada gitu ya. Jadi aku nginep di rumah sakit sekitar 2 malam aja, habis itu udah boleh pulang gitu. Terus kayaknya cukup segitu aja sih cerita pengalamanku melahirkan secara normal ini. Habis itu nanti saudaraku mau berbagi pengalaman melahirkan secara sesar. Tunggu sebentar lagi, aku mau cek ke kamar dia dulu ya. Oke. Hai Jenny, apa kabar? Kabar baik, Beb. Iya, selamat ya, udah punya anak kedua, kelahirannya ini hari kelima dari operasi sesar ya? Iya. Ini aku baru bisa jenguk Jenny di rumah hari kelima ini karena saat di rumah sakit nggak boleh dibesuk karena dalam masih kondisi pandemi corona ya, Ci. Ya, jadi baru bisa jenguk hari ini. Nah, sini aku udah bareng sama Jenny Maria. Nah, dia ini adalah istri dari anak kakaknya ibunya suamiku. Ngerti nggak? Ngerti kan? Intinya ini iparnya dari suamiku lah ya, dari sepupunya gitu. Sekarang kita mau share pengalaman. Tadi kan aku udah kasih tahu ya pengalamanku tentang melahirkan normal kayak gimana. Nah sekarang kita mau tahu gimana pengalaman melahirkan operasi sesar ini udah kedua kalinya ya. Sekarang gimana? Apa masih sakit bekas operasinya? Setelah hari kelima, sekarang sudah lumayan jauh lebih baik. Waktu beberapa hari lalu lah, suka nyeri-nyeri. Oh masih nyeri-nyeri kayak itu ya, habis lukanya Ya, aja sampai ya. hari ini pun kadang-kadang kalau bangunnya kecepatan, bangun tidur, ya tetap kadang nyeri. Jadi harus pelan-pelan geraknya. Nah mungkin kan ada beberapa yang ini mau melahirkan gitu ya Ci. Nah belum tahu nih perjuangannya mau melahirkan normal atau sesar gitu kan. Ini kan masih sakit. Nah aku mau tahu nih gimana tahapnya dari awalnya nih melakukan operasi sesar. Yang pertama nentuin tanggalnya itu untuk HPL-nya tuh dokter atau Cicinya sendiri sih? Yang nentuin itu dokter. Waktu itu dokter tuh kasih rentang waktu. Kalau waktu aku tanggal 21 Agustus sampai 27 Agustus. Dokter yang nentuin, tinggal aku yang pilih dari rentang waktu itu mau tanggal berapa terserah. Oh gitu. Karena nentuin tanggal itu harus 38 minggu ke atas. 38 minggu ke atas itu baru bisa dilahirkan ya. Terus kalau mau melahirkan itu puasa dulu nggak Ci sebelumnya untuk Iya. mau operasi? Puasa dulu. Puasanya itu berapa lama? Aku kan operasi jam 7. Mulai dari jam 1 dini hari sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Oh, jadi makanya operasinya itu harus pagi karena sebelumnya harus puasa dulu gitu ya? Sebenarnya bisa juga operasi siang juga bisa, cuma nanti tetap Harus puasa 6 jam sebelumnya. Oh begitu. Terus di langkah-langkah pas operasinya itu pertama gimana sih Ci? Yang mau operasi sebelum dibius itu gimana tahapannya mau operasi? Tahapannya, aku kan operasi jam 7 pagi. Disuruh sama bidan sama perawatnya setengah 6 pagi harus sudah mandi, harus sudah siap semuanya. Begitu mereka datang, aku dipakein baju operasi, terus mulai dibawa keluar, disuntik, dites darah alergi apa enggak, alergi obat. Terus habis itu dipasang infus. Di situ aku minta pasang kateternya tuh yang buat kencing setelah bius maunya, karena waktu pengalaman sesar pertama dipasang kateternya itu sebelum dibius tuh sakit banget. Gitu. Jadi aku dibius dulu di punggung biusnya, terus di punggung, habis itu dipasang kateter, ya udah habis itu mulai operasi. Tapi berarti dari bagian pinggang ke atas tuh masih melek, sadar atau pingin bius total gitu sih? Masih sadar, jadi Oh, cuma sadar.
biusnya cuma dari dada ke bawah. Habis itu kira-kira berapa lama itu kalau operasinya? Operasinya sih cepet ya. Aku masuk jam 7, 8 udah selesai kayaknya, udah 8 kurang udah selesai. Udah keluar dari kamar operasi. Terus biusnya hilang? Biusnya hilang Agak lama? kurang lebih 1,5 jam. Oh, nah itu emang kalau habis operasi sesar harus tiduran terus, nggak boleh duduk, nggak boleh berdiri. Harus tiduran terus Kenapa sih? karena nggak boleh gerak, karena kan masih luka. Bener-bener setelah operasi full 1 hari itu nggak boleh gerak, kita harus tiduran. Itu udah kerasa sakitnya nggak? Sakit lukanya atau Belum, karena masih pengaruh dari bius. Berarti biusnya seharian total? Enggak seharian. Ya kurang lebih 1,5 jaman. Loh, kalau hilang berarti Sudah dikasih obat penghilang nyerinya tuh banyak. Ada 3 macam, tapi aku lupa apa aja. lewat infus semua. Ada lewat infus, lewat dubur, terus ada lewat apa lagi? Minum, tablet minum juga. Minum enggak? Oh, jadi habis 1,5 jam biusnya akhirnya bisa kerasa, tapi luka operasinya nggak sakit nggak ya? Nggak sakit. Nggak sakit. Terus latihan katanya kalau pas baring belok kanan, miring kanan, miring kiri, terus duduk, terus berdiri gitu kapan? Besokannya? Itu jam 8 malam. Di hari itu jam 8 malam udah boleh belajar miring kiri, miring kanan, udah bisa. Baru besoknya latihan duduk. Setelah duduk udah nggak pusing, coba berdiri. Setelah berdiri baru latihan berjalan. Setelah itu kateter baru dicopot. Kateternya dilepasnya di besoknya. Oh, setelah udah bisa jalan Setelah lancar jalan baru bisa dilepas kateter. Terus kalau sakit nggak sih luka operasinya itu rasanya kapan? Setelah itu atau gimana? Atau nggak sakit kalau yang operasi sekarang? Soalnya kan kalau orang tua yang zaman dulu katanya kan sakit sekali kan itu luka operasinya. Kalau yang ini sih ya karena sudah dibantu obat penghilang nyeri, jadi bener-bener nggak ngerasain yang sakit gimana sih, paling yang hanya cekit-cekit aja sih. Oh, cekit-cekit biasa, jadi nggak yang sakit banget. Katanya ada yang bersin batuk sedikit sakit kayak gitu. Kalau ini enggak, karena masih benar-benar dibantu sama obat. Sampai kapan? Sampai Pulang dari rumah sakit? Pulang dari rumah sakit kan terus dikasih obat tablet. Oh, untuk ngilangin nyerinya itu ya. Tapi iya. untuk aktivitas gitu sakitnya itu banget nggak? Sampai nggak bisa aktivitas? Sempet kalau misalnya belum minum obat itu kerasa sekali sakitnya. Kalau mau apalagi hari pertama setelah pulang dari rumah sakit, hari pertama, hari kedua itu sakit kalau bangun tidur. Bangun tidur lagi mau jalan tuh sakit. Oh, jadi walaupun operasi sesar pun habis melahirkan tuh tetap sakit ya? Ada sakitnya itu, sakit luka bekas operasinya itu ya? Iya. Kalau dari pengalaman pertama gitu sakit luka bekas operasinya sampai berapa lama? Sampai berapa hari? Mas setelah seminggu aja udah nggak sakit lagi sih. Oh, sakitnya kumat-kumatan kalau misalnya nggak minum obat aja ya? Nggak setelah seminggu itu sudah oke, udah termasuknya udah lancar, aktivitas udah biasa aja. Mungkin zaman sekarang obatnya udah canggih ya, jadi cepet banget pulihnya. Oh gitu ya, jadi obatnya udah canggih, jadi udah nggak gitu sakit ya, paling cuman ada bekas doang kayak gitu di perutnya. Paling kalau bersin aja ya cekit aja, cuma sebatas itu aja. Oh, cekitnya cuma sebentar, nggak lama gitu. Iya. Oh, terus gimana bisa biar pulihnya cepet kayak gitu gimana? Biar pulihnya cepet, aku juga dibantu sama obat, ada namanya jeli gamat. Itu tuh minuman kesehatan, bisa sih dicari, banyak lah di Shopee atau di mana bisa dicari, coba jeli gamat. Itu bisa cepet pulih, bekas operasinya cepet kering, kitanya juga nggak sakit. Oh gitu ya, jadi seminggu aja itu udah mending ya, udah nggak kerasa gitu ya. Oke, ya kira-kira segitu aja sih yang aku tanyain. Kita sharing-sharing pengalaman melahirkan ini, nggak
gimana-gimana banget ya. Enggak. Yang Jadi jangan takut buat operasi sesar. ya jangan takut buat mau melahirkan sesar ataupun normal tuh pilihannya itu ada kelebihan dan kekurangannya sendiri gitu ya. Oke, makasih banyak, semoga sehat terus ya untuk mama dan dedeknya ya. Thank you. Ya, goodbye, see you. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.